Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rizky dari PGSDWI. Video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu yang dibimbing oleh Ibu Sandra. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Putri untuk membahas tema 2, subtema 1 tentang sumber energi. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai untuk belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak mudah untuk memahami apa yang Ibu jelaskan. Mari kita berdoa, dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, mari anak-anak siapkan alat tulisnya. Supaya lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Tepuk semangat. Huhu, haha, huha. Nah, apakah sebelumnya kalian pernah mendengar atau mengetahui tentang teks visual? Teks visual adalah teks bacaan yang disampaikan dengan visual gambar. Jadi, kita bisa mengidentifikasi gambar-gambar yang telah kita amati. Baru setelah kita mengamati, kita bisa mengidentifikasi gagasan pokok yang terdapat dalam teks tersebut. Sekarang, coba anak-anak amati dari gambar berikut ini. Apa sih yang diceritakan dari gambar tersebut? Dan coba sebutkan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada gambar. Anak-anak bisa tuliskan di buku tulisnya. Anak-anak, jika kita amati gambar tersebut, ada banyak peristiwa yang bisa kita ceritakan. Suasana pagi di depan rumah, terlihat matahari yang bersinar terang. Setiap anggota keluarga melakukan aktivitasnya masing-masing. Ibu yang sedang menjemur pakaian, ayah yang sedang berolahraga, dan juga ada bayi yang sedang berjemur. Terdapat juga pohon yang tumbuh subur di sekitar halaman rumah tersebut. Anak-anak, itulah yang disebut dengan teks visual. Jadi kita bisa membuat gagasan-gagasan berdasarkan gambar yang telah kita amati. Sekarang coba anak-anak amati kembali gambar tersebut. Amati tentang tumbuhan dan juga matahari yang ada pada gambar. Menurut anak-anak, bagaimana sih hubungan antara matahari dengan tumbuhan? Bagaimana tumbuhan itu dapat tumbuh besar dan juga berkembang biak? Dan juga apa peranan matahari bagi kehidupan tumbuhan? Anak-anak, matahari adalah sumber kehidupan di bumi. Selain itu, matahari juga sumber energi terbesar yang telah memancarkan cahaya dan juga panasnya ke bumi, sehingga kita dapat melihat yang ada di sekitar kita. Nah, selain itu, matahari juga memiliki peran yang sangat penting bagi tumbuhan. Matahari atau cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis atau proses pembuatan cadangan makanan. Coba anak-anak sebutkan manfaat matahari bagi kehidupan dan sajikan dalam bentuk peta pikiran menggunakan garis, kata, simbol, gambar, dan warna supaya lebih menarik lagi dalam penyajiannya. Nah anak-anak, setelah anak-anak membuat peta pikiran, mari kita bahas sama-sama tentang peranan matahari atau manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim. Yang ketiga, matahari mengakibatkan terjadinya perubahan cuaca dari mendung, panas menjadi hujan. Yang keempat, matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kelima, matahari membantu proses pembuatan garam. Yang keenam, matahari menjadi sumber energi listrik yang menggunakan panel surya sebagai alat bantunya. Yang ketujuh, matahari membantu pertumbuhan tulang pada anak-anak. Yang terakhir, matahari berpengaruh terhadap proses terjadinya angin. Tentunya ada banyak lagi manfaat matahari bagi kehidupan manusia. Anak-anak, matahari juga termasuk sumber daya alam loh. Sumber daya alam yang dapat diperbarui karena memiliki jumlah yang tidak terbatas dan juga tidak cepat habis. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, ada yang dapat diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Nah, matahari termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun juga sumber daya alam lainnya yang dapat diperbarui seperti air, tanah, tumbuhan, hewan, dan banyak lagi. Nah, anak-anak, untuk lebih lengkapnya mengenai sumber daya alam, anak-anak bisa membaca teks tentang sumber daya alam yang terdapat di buku kalian. Lalu, jangan lupa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam teks tersebut. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai belajar tentang tema 2, subtema 1, selalu berhemat energi. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Dan juga anak-anak, jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar, menggunakan protokol kesehatan. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekian video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas pembelajaran terpadu. Terima kasih telah menyaksikan.